Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Nugroho dengan NPM 21100100139 dari kelas 3M reguler pagi Banjarmasin. Di video ini saya akan menjelaskan final project yang telah saya buat, yaitu program pemesanan kamar hotel dengan menggunakan bahasa pemrograman C++ untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pemrograman terstruktur. Dalam proyek ini saya menggunakan 3 header. Header merupakan sebuah file yang berisikan variabel, function, dan lain-lain dan harus disertakan include. Fungsinya untuk menjalankan file header saat program dijalankan. Contohnya seperti file dalam iostream yaitu cout, cin, dan nline. Kemudian untuk stdio.h yaitu scanf, dan yang terakhir stdlib.h yaitu sistem cls. Kemudian di sini ada using namespace std yang artinya gunakan semua yang ada di dalam namespace std seperti cout, cin, dan lain-lain. Dan fungsinya untuk mempersingkat kita dalam pengetikan coding. Jadi kita tidak perlu mengetikkannya seperti ini, melainkan hanya cukup seperti ini saja. Kemudian di sini ada main. Main di sini berfungsi untuk mengeksekusi semua fungsi yang ada di dalamnya. Lanjut, kemudian di sini ada dua konstanta dengan tipe data yang berbeda. Yang pertama integer dan kedua float. Kedua tipe data ini menyimpan data dalam bentuk numerik, namun integer dalam bentuk bilangan bulat, sedangkan float dalam bentuk bilangan pecahan atau desimal. Konstanta di sini merupakan sebuah ketetapan dari suatu variabel. Jadi seperti integer harga pas di sini sudah ditetapkan yaitu 20.000. Jadi ketika program dijalankan kita tidak dapat mengubah nilai ini. Begitu pula dengan konstanta float diskon di sini, kita tidak dapat mengubah nilainya yaitu 0,05 saat program dijalankan. Kemudian ada tipe data karakter sini atau char, yaitu menyimpan data dalam bentuk karakter bebas, tetapi yang disimpan hanya karakter tunggal. Jadi hanya menyimpan satu buah karakter saja. Contohnya di sini yaitu variabel yang digunakan ini pelanggan. Mengapa di sini ada 35? Karena untuk menampilkan 35 ini tadi tipe data char. Kemudian di sini menggunakan variabel ulang. Kemudian di sini ada integer lagi. Integer di sini memiliki variabel seperti tipe jumfast, i, kemudian ada D1, D2, M1, M2, Y1, Y2, hari, kemudian ada totpas, bayar, total, dan grand total. Mengapa saya mengetikkannya seperti ini? Agar barisnya tidak terlalu panjang ke kanan. Kemudian untuk tipe data yang terakhir yaitu string. String di sini merupakan tipe data yang menyimpan data dalam bentuk teks. Jadi di sini variabelnya adalah nama barang dengan jumlah karakter yaitu 35. Lanjut, kemudian di sini ada perulangan do while. Program yang berada di dalam do akan melakukan perulangan ketika while ulang sama dengan y kecil atau ulang sama dengan y besar. Nah, di sini atau or merupakan operator logika. Nilai dari operasi ini adalah true. Jika kita mengetikkan selain y kecil dan y besar ini, maka nilainya adalah false dan program tidak akan diulang. Jika kita mengetikkan salah satu dari y kecil atau y besar ini, maka nilainya adalah true dan program akan diulang dari awal.
Kemudian di sini ada sistem CLS. CLS di sini merupakan singkatan dari clear screen. Jadi fungsinya yaitu untuk membersihkan layar tampilan program yang sudah dijalankan. Jadi nanti akan kembali lagi ke tampilan awalnya. Kemudian di sini ada cout yang merupakan fungsi output. Jadi untuk menampilkan pesan yang ada di dalamnya. Kemudian ini ada \n, fungsinya sama seperti enter, yaitu garis baru. Kemudian di sini ada \t, fungsinya sama seperti tab. Yaitu fungsinya kalau di sini memberikan jarak agar tidak terlalu ke pinggir. Kemudian nama dari hotel ini contohnya yaitu Hotel Sinar. Kemudian di sini ada endline yaitu untuk baris baru. Nah, di sini ada masukkan nama pelanggan. Kemudian nama pelanggan yang sudah kita masukkan akan diinput. Di sini ada cin, fungsinya untuk menginput ke dalam variabel pelanggan. Kemudian di sini ada tabel untuk memilih tipe kamar. Tabel tipe-tipe kamar dapat dilihat di sini. Kemudian di sini ada lagi untuk pesan, masukkan pilihan tipe kamar. Nah, pilihan kita ini kita ketik dan akan diinput menggunakan fungsi cin ke dalam variabel tipe. Selanjutnya yaitu di sini kemudian ada output pesan lagi, pasukan tanggal check-in. Nah, untuk inputnya kita di sini menggunakan scanf. Di sini fungsi dari tanda persen yaitu untuk format nilai inputan harus berupa integer. Kemudian di sini ada pembatas yaitu strip. Dan di sini ada tanda dan, fungsinya itu menyimpan hasil inputan ke dalam variabel. Jadi ketika kita ketikkan di sini tanggal, maka di sini akan tersimpan tanggalnya ke dalam variabel D1. Ketika kita ketikkan bulan di sini, maka di sini akan tersimpan ke dalam variabel M1. Ketika kita ketikkan tahun di sini, maka akan tersimpan ke dalam variabel Y1. Begitu pula D1, M1 dan Y1. Maksud saya D2, M2 dan Y2. Kemudian di sini ada operator aritmatika, yaitu fungsinya menghitung jumlah hari. Jadi jumlah hari kita menginap itu berapa lama, nanti hasilnya akan tersimpan ke dalam variabel hari. Kemudian di sini ada pesan, jika tidak ingin menambahkan fasilitas, masukkan jumlah 0, tiap fasilitas yang ditambahkan dikenai biaya tambahan Rp20.000. Nah, Rp20.000 di sini merupakan sebuah ketetapan dan sudah kita buat konstantanya yang di atas tadi, yaitu harga fast dengan nilai 20.000. Kemudian di sini ada pesan masukkan jumlah fasilitas. Nah, nanti inputan jumlahnya ini, jika kita tidak ingin menambahkan fasilitas maka cukup ketikkan 0, dan jika kita ingin menambahkan fasilitas maka ketikkan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, inputan tadi itu akan disimpan dengan fungsi cin ke dalam variabel jumfast. Kemudian di sini ada perulangan for yang sifatnya increment atau naik satu nilai. Fungsinya adalah mengulang program yang ada di dalam tubuh for dengan berurutan. Nah, di sini ada pesan tambahan fasilitas ke. Nah, nanti di sini akan naik satu nilai, yaitu lebih dari 0. Kemudian di sini kita diminta untuk menginput nama barang. Nah, nanti inputannya itu akan masuk ke variabel nama barang menggunakan fungsi cin. Nah, di sini ada harga, yaitu di sini nanti akan tertampil harganya yaitu sebesar 20.000. Nah, harga yang tampil itu berasal dari merupakan output dari variabel harga fast tadi yang di atas.
Lanjut, di sini ada operator aritmatika lagi, yaitu harga fast dikali I. Ini merupakan increment tadi. Nah, fungsinya di sini yaitu untuk mendapatkan jumlah total fasilitas. Kemudian setelah kita memasukkan tambahan fasilitas, kemudian sistem akan membersihkan layar program yang dijalankan, yaitu dengan fungsi clear screen, dan akan menampilkan tampilan bukti pembayaran. Nah, di sini ada output nama pelanggan. Nah, nama pelanggan yang ada di sini nanti yang akan tampil di sini merupakan output dari variabel pelanggan yang datanya tadi sudah kita masukkan di awal. Kemudian di sini ada percabangan dengan 3 atau lebih kondisi. Nah, jika kita tadi memilih tipe sama dengan 1, tipe kamar maksudnya, tipe kamar sama dengan 1 yaitu standard room, maka nanti output yang akan tampil yaitu tipe kamar standard room dan akan melakukan operator aritmatika, yaitu tadi di sini ada harganya yaitu 400.000 dikali hari. Jadi berapa hari dia menginap akan dikalikan 400.000. Begitu pula jika kita memilih tipe yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, jika kita memilih selain yang dari 1 sampai 5 ini, maka di sini akan muncul output, maaf, pilihan Anda tidak tersedia. Lalu kemudian di sini ada perulangan if lagi. Nah, di sini jika jumlah fast ini lebih dari 0, maka di sini akan melakukan operasi yaitu bayar ditambah total fasilitas atau TOTFAS. Nah, TOTFAS ini merupakan jumlah yang dihasilkan dari harga fast dikali I yang merupakan increment tadi. Lalu di sini ada tabel tambahan fasilitas. Nah, di sini kemudian ada menemukan lagi perulangan for yang sifatnya sama seperti tadi, yaitu increment atau naik satu nilai. Nah, di sini ada increment yang akan menampilkan urutan angka seperti yang urutan angka sesuai yang kita masukkan di awal tadi. Jika kita memasukkan 3, maka di sini akan ada 1, 2, dan 3. Jadi program yang ada di dalam for ini akan diulang sesuai dengan inputan di awal. Nah, kemudian di sini ada pesan yaitu total. Nah, total di sini nanti akan tertampil output dari variabel TOTFAS tadi yang di atas. Nah, jika kita memasukkan jumfastnya sama dengan 0, maka di sini tidak akan muncul apa-apa. Jadi tidak akan muncul tabel ini nanti. Kosong saja. Lanjut, di sini ada pesan lama menginap. Nah, lama menginap ini di sini akan tampil dari hasil output hari. Hari di sini tadi yang sudah dihitung dengan operator aritmatika di sini tadi. Nah, nanti hasilnya tersebut akan ditampilkan di lama menginap ini, pesan lama menginap. Kemudian di sini kita menemukan lagi percabangan. Nah, jika harinya ini tadi lebih dari 3, maka akan melakukan operasi aritmatika. Nah, di sini operasinya yaitu bayar dikali diskon. Nah, diskon tadi ini merupakan konstanta. Jadi konstanta dari 5% itu yaitu 0,05. Nah, maka akan didapatkan hasil dari total. Nah, kemudian akan ditampilkan dulu total pembayaran. Nah, outputnya yaitu dari bayar tadi. Kemudian di sini akan melakukan operasi aritmatika lagi, yaitu untuk mencari jumlah grand total, yaitu bayar dikurang total. Nah, total di sini yaitu hasil dari ini tadi,
bayar dikali diskon. Nah, kemudian di sini akan tampil juga pesan selamat Anda mendapatkan diskon 5%. Nah, grand total tadi sini kemudian akan muncul di sini sebagai output dari variabel grand total. Total pembayaran setelah diskon akan muncul nanti, yaitu dari variabel grand total. Nah, jika kita menginap kurang dari atau sama dengan 3 hari, maka tidak akan mendapatkan diskon 5% dan akan langsung tampil total pembayarannya saja. Seperti ini. Nah, di sini ada pesan lagi. Ingin mengulang pemesanan? Tanda tanya. Nah, di sini kita memilih Y atau T. Sebenarnya tidak hanya T, bisa juga huruf yang lain, karena di sini yang bernilai true hanya Y kecil atau Y besar saja. Nah, inputan tadi ini, inputan yang di sini akan disimpan, akan diinput maksud saya, ke dalam variabel ulang. Nah, jika kita mengetikkan Y kecil atau Y besar, maka program akan diulang dari awal. Dan jika kita mengetikkan selain Y kecil dan Y besar yang nilainya adalah false, maka sistem akan membersihkan tampilan program lagi dengan fungsi clear screen. Nah, di sini akan tampil tampilan yaitu terima kasih. Kemudian di sini adalah return 0. Return 0 di sini yaitu fungsinya untuk memberitahu bahwa semua program telah selesai dieksekusi dengan kode exit 0. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menjalankan program ini. Kita compile dan run. Kemudian yang pertama di sini kita memasukkan nama pelanggan yaitu Dimas. Nah, nanti nama pelanggan ini akan tersimpan ke dalam variabel pelanggan. Kemudian di sini kita diminta untuk memilih tipe kamar. Nah, nanti kita memilih dulu, misalnya di sini kita pilih tipe kamar nomor 2. Kita enter. Kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan tanggal check-in. Nah, tadi inputan 2 ini akan masuk ke dalam variabel tipe. Nah, kemudian kita masukkan tanggal check-in di sini. Misalnya kita check-in tanggal 12 bulan 1 2023 misalnya. Kemudian kita masukkan tanggal check-out. Kita contohkan yang menginap lebih dari 3 hari. Berarti di sini sampai tanggal 16 misal. 01/2023. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini akan ada pesan, jika tidak ingin menambahkan fasilitas, masukkan jumlah 0. Tiap fasilitas yang ditambahkan dikenai biaya tambahan 20.000. Nah, contohnya di sini kita menambahkan 2 fasilitas. Kita klik enter. Nah, kita masukkan fasilitas yang satu. Misalnya kita di sini ingin menambahkan bantal. Nah, untuk harga yang tampil di sini merupakan konstanta dari harga pas tadi. Jadi nanti akan tampilnya di sini. Kemudian di sini ada tambahan fasilitas yang kedua, handuk. Nah, setelah kita klik enter ini, maka nanti sistem akan membersihkan tampilan layar ini dan akan tampil tampilan bukti pembayaran. Nah, di sini sudah tampil bukti pembayaran. Nah, nama pelanggan yang tampil di sini merupakan hasil output dari inputan variabel nama pelanggan tadi. Nah, kemudian di sini tampil ketika kita memilih tipe kamar nomor 2, maka akan tampil di last room. Kemudian di sini tabel tambahan fasilitas yaitu bantal dan handuk dengan harga 20.000 dan di total menjadi 40.000. Nah, di sini kemudian lama menginap yang merupakan tadi hasil perhitungan operasi aritmatika yaitu 4 hari dari tanggal 12 ke 16. Kemudian di sini ada total pembayaran yaitu berapa ini? 2.040.000. Nah,
karena menginap lebih dari 3 hari, maka mendapatkan 5% diskon 5% dengan total pembayaran yaitu 1.938.000. Nah, kita di sini akan mengulang lagi programnya karena ingin mencontohkan skenario yang lain. Kita ulang. Nah, kita masukkan lagi nama pelanggannya, misalnya di sini Adi memesan kamar nomor 3. Nah, di sini Adi akan menginap selama 1 hari saja. Jadi kita ketikkan 12 misalnya tadi 01 2023. Kemudian di sini diminta memasukkan tanggal check out yaitu tanggal 13 karena menginap 1 hari saja. 01 2023. Nah, Adi ini tidak ingin menambahkan fasilitas apapun karena hanya menginap sendiri. Jadi kita ketikkan saja 0. Nah, di sini akan muncul bukti pembayaran dengan nama pelanggan Adi, tipe kamar tadi yang dipilihnya yaitu family room, kemudian lama menginapnya adalah 1 hari, dan total pembayarannya adalah 700.000 karena Adi menginap tidak lebih dari 3 hari. Nah, di sini ketika kita ketikkan T atau selain Y tadi, Y besar atau Y kecil, maka akan tampilan terima kasih dan program selesai dijalankan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.